materi selanjutnya ada Ibu Triana Hardiningsih dari SMA Negeri 1 Purwodadi. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah, deg-degan Mbak. Iya Ibu, sama juga. Oke, bisa saya mulai Mbak? Silakan Ibu untuk dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat di seluruh Indonesia. Di sini, mohon maaf Mbak, Mayang itu slide-nya belum kelihatan ya? Iya, memang belum saya screen Ibu. Oke. Sebelumnya perkenankan saya berbagi praktik baik yang saya lakukan. Ini adalah hasil saya mengikuti pelatihan di Wardah Inspiring Teacher 2021 dengan menggunakan alur kerangka berpikir atap. Sebelumnya, perkenalkan, saya lahir di Grobogan, kemudian mengajar di SMA Negeri 1 Purwodadi, mata pelajaran matematika. Dilanjut, Mbak. Pada kondisi awal, seperti biasa yang kita ketahui ya, matematika itu kurang diminati karena penyampaian konsep yang tidak menarik bagi minat murid, kemudian penyampaian materi yang masih konvensional, yaitu dengan ceramah, dan tidak menggunakan masalah nyata sebagai persepsi, terus contoh soal yang kurang bervariasi, murid yang kurang menguasai materi syarat, serta guru yang berpenampilan kurang bersahabat. Kemudian ditambah dengan karena pandemi COVID-19, pembelajaran menggunakan daring ini juga merupakan masalah bagi guru matematika. Secara tatap muka aja mengalami kesulitan, apalagi daring. Kemudian, mohon maaf masih slide 1 Mbak. Yang kedua, awal itu adalah siswa menyukai ilmu teknologi. Rata-rata usia kelas 11 adalah 17 tahun, di mana mereka masih suka bermain yang terkait dengan IT, dan lebih suka melihat, mendengar daripada membaca. Keseharian tidak bisa lepas dari smartphone. Slide kedua, Mbak. Pada bagian tantangan, saya sebagai guru matematika ingin murid saya itu belajar matematika dengan cara menyenangkan, menikmati proses belajar, memahami materi dan mendapatkan hasil yang baik. Sehingga bagaimana cara saya membuat murid yang PJJ maupun PTM terbatas senang belajar matematika dengan menggunakan hal-hal yang mereka sukai, yaitu ilmu teknologi. Pada bagian aksi, slide berikutnya. Sebelum beraksi, saya memberikan empati kepada murid saya dengan menanyakan apa yang mereka inginkan, dan ternyata ada beberapa menyampaikan bahwa mereka tidak ingin hanya membaca materi, kemudian tidak ada penerapan materi itu dalam kehidupan sehari-hari, terus memberikan contoh soal yang bervariasi, dan ada soal tantangan. Sebelumnya saya sudah pernah membuat video pembelajaran, namun ternyata setelah dari Wardah saya jadi tahu bahwa saya itu kurang menggunakan empati, tidak menanyakan kebutuhan murid saya, serta video itu tidak melalui umpan balik dari rekan sejawat, murid, ya, dan kurasi dari pakarnya. Sehingga setelah mendapat pembelajaran dari Wardah Inspiring Teacher itu, dan sesuai dengan kesepakatan dengan murid saya, maka saya membuat materi berbentuk audio visual, yaitu video pembelajaran buatan sendiri sesuai dengan karakter dan kebutuhan murid. Video ini sudah melalui umpan balik dari rekan sejawat, kemudian dari beberapa murid yang tingkat kemampuannya berbeda-beda, serta melalui kurasi dari tim Wardah Inspiring Teacher 2001. Video saya berupa animasi drawing dengan menggunakan aplikasi Escape, sehingga berupa seperti saya sedang menulis,
diiringi dengan suara merdu saya yang mungkin dirindukan oleh murid-murid saya. Dan ternyata mereka senang, rasanya seperti diajar sama Bu Triana langsung, katanya seperti itu. Kemudian saya sertakan juga di bagian persepsi penerapan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya gunakan contoh eskalator yang sering mereka temui saat di gedung atau di mall. Kemudian waktu menyampaikan konsep, saya menggunakan aplikasi GeoGebra dengan menggunakan foto anak kecil. Jadi tidak hanya sekedar teori, jadi mereka bisa memahami dari apa yang dilakukan anak kecil tersebut. Kemudian saya berikan contoh soal juga yang bervariasi, melibatkan ada yang secara matematis, ada yang melibatkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian hasil perubahannya adalah saya lihat dari waktu saya menyampaikan, jadi materi itu, video itu saya berikan 2 hari sebelum kita membahas materi tersebut. Terus bukan berarti terus saya lepas. Setelah pada hari tersebut, saya putar lagi, saya hentikan, saya tanya apakah ada kesulitan, apakah ada yang perlu ditanyakan, contoh soalnya apakah ada yang tidak jelas. Ternyata mereka kebanyakan bilang bahwa sudah cukup jelas, dan saat soal tantangan mereka berebut untuk maju. Itu diskusi melalui, ada yang karena saya mengajar 3 kelas di kelas 11, ada yang diskusi melalui WhatsApp group, ada yang melalui Google Meeting, dan ada yang PTM terbatas. Mereka menunjukkan aktivitas yang menggembirakan buat saya. Di antaranya adalah tadi berinisiatif maju dan saling memberikan komentar, kemudian berani bertanya pada saya maupun temannya yang presentasi, sehingga proses belajar matematika menjadi menyenangkan untuk murid dan saya. Dan hasil dari penilaian harian juga menunjukkan hasil yang bagus, walaupun tidak luar biasa, tapi menurut saya itu sudah cukup bagus. Demikian praktik baik saya dalam pelajaran matematika. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk TPN ini yang sudah memfasilitasi saya untuk menyampaikan praktik baik. Demikian, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Triana terkait pemaparan praktik baik di mata pelajaran matematika gitu. Kalau dulu saya masih SMA, kalau diajar Bu Triana mungkin semangat Ibu. Tentang materi matematika yang diajarkan gitu. Karena seru juga, kita bisa memutar videonya ulang kalau lupa gitu kan. Ada yang kebingungan bisa ditanyakan saat jam pelajaran gitu. Terima kasih banyak Ibu Triana atas pemaparannya. Nah, karena semua pemateri sudah melakukan pemaparan